Benih penerus Crazy Rich. Bab 006. Papa ndak ikhlas itu kol tadi malam yang Tita tidur di kamalna, ucap Ronan yang seakan menabuh genderang perang pada Julian. Enggak, kata siapa? Papa ikhlas kalau kalian tidur bareng kita kok, jawab Julian dengan cepat karena tak ingin tuduhan Ronan itu membuat Rachel marah padanya. Semalam, Rachel mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya karena ingin ke kamar mandi. Kloset yang berbeda, membuat Rachel kebingungan. Bertanya pada Ronan, namun diminta abangnya itu ke kamar kedua orang tuanya. Padahal aslinya Ronan bisa menggunakan kloset duduk yang tertutup itu. Hanya saja ia ingin adiknya mengganggu kebersamaan kedua orang tuanya. Tita Elun pelnah tidur camal orang tua lentap. Acel penen lacain tidur baleng mama dan papa, ucap Rachel semalam memberi alasan setelah selesai dengan urusan kamar mandi. Bahkan setelah dari kamar mandi, Rachel dan Ronan meminta untuk tidur bersama. Bukannya tidur bersama kedua orang tuanya, namun Julian diminta tidur di sofa. Rachel beralasan kalau sempit, nanti dia sulit bergerak. Padahal ranjang itu sangatlah besar dan muat untuk berempat. Belalti Tita akan tidur berempat celamana, seru Rachel yang begitu antusiasnya membuat Julian memelototkan matanya. Nggak gitu juga, Rachel. Papa masa tidur di sofa terus. Pegal lo ini semua badannya, sempit. Ucap Julian sambil menggerakkan badannya seperti orang yang sakit pinggang. Ndak papa. Halus lela beltolban demi nanak dan cama isli, ucap Rachel dengan santainya membuat Ciara hanya bisa menahan tawanya. Sayang. Rengek Julian agar Ciara membantunya menjelaskan pada Rachel dan Ronan. Terima nasib saja, Mas. Lagian anak-anak masih belum terbiasa di rumah ini. Mungkin masih butuh beradaptasi. Jadi nggak apa-apa, untuk sementara kita tidurnya bareng mereka dulu. Ucap Ciara membuat Julian meluruhkan bahunya lesu. Tami belum mau punah adek balu, bisik Ronan pada Julian yang hendak duduk di kursinya untuk sarapan pagi bersama. 1. Dek. D pukul 9:02. 75,0%. 83. Kompetisi. Entah dari mana Ronan mengetahui jika Julian berniat memberikannya seorang adik. Namun bisikan itu sudah seperti ancaman dan peringatan dari Ronan agar Julian tak macam-macam. Julian mencoba berpikir positif, mengaitkannya dengan mereka yang baru saja bertemu. Mungkin Ronan masih ingin menikmati kebersamaan dengan orang tua dan kembarannya. Baru saja berkumpul, masa kasih sayang orang tuanya sudah terbagi lagi dengan adanya adik baru. Batin Julian sambil sedikit melirik ke arah Ronan yang makan dengan tenang. Papa, tiap hari Tita bika matan-matanan tayak dinitan. Tanya Rachel dengan tatapan polos penuh harapnya. Iya dong. Apapun yang Rachel inginkan, mau makanan dan mainan akan Papa sediakan. Tinggal bilang saja, ucap Julian dengan santainya. Mas, jangan manjakan anakmu. Ucap Ciara penuh peringatan. Nggak apa-apa. Ini salah satu caraku menebus rasa bersalahku. Lagi pula aku cari uang juga buat kamu dan anak-anak. Siapa yang akan menghabiskan uangku kalau istri dan anak-anakku nggak mau? Ucap Julian sambil tersenyum. Wow, benar tata papa. Uangna halus cegelat Tita habistan. Tawatil Acel, uangna dari jamulan atau di matan layap talo telamaan dicimpan. Ucap Rachel setuju dengan ucapan Julian. Dipikir uangnya ditaruh di lemari kayu yang banyak rayapnya, ucap Ciara sambil menggelengkan kepalanya. Abang, sudah siap untuk hari ini? Tanyanya pada Ronan yang sedari tadi diam. Padahal Ronan sudah menyelesaikan kegiatan makannya. Sudah. Ma, tindal ganti baju, jawab Ronan sambil tersenyum tipis. Ini anak, sama emaknya aja senyum. Sama aku nggak pernah tersenyum. Sekalinya ngomong, malah ancaman. Gumam Julian sambil menghela nafasnya pelan. Hari ini Julian akan langsung ke perusahaannya. Nanti akan langsung meninjau mengenai pelaksanaan kompetisi robot ini. Sedangkan Ronan akan ditemani oleh Ciara dan Rachel. Ciara memutuskan untuk pura-pura tak mengenal suaminya nanti saat kompetisi berlangsung. Aku berangkat dulu, sayang.
Nanti ada sopir yang menjemput kalian, ucap Julian sambil mengecup singkat dahi istrinya. Inilah yang diimpikan oleh Julian. Berangkat kerja dengan ada istri yang dikecup keningnya setiap hari. Bahkan sarapan juga bersama. Sungguh definisi keluarga yang sangat harmonis. Papa, nanakna lupa dipeyuk, seru Rahel sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Astaga, lupa kalau sudah punya anak, seloroh Julian sambil tertawa. Jangan nakal ya, Rahel. Jangan bikin mama dan abang susah, ucapnya sambil memeluk Rahel dengan singkat. Wow, mamana papa itu yang Natal, Ci Nenek Dayung. Acel mah nanak baik, ucap Rahel sambil menyipitkan. D pukul 9:03. 25,0%. Garis vertikal. C. 84. Matanya ke arah Julian. 2. Panggilnya Oma, Acel. Nanti Oma marah kalau kamu panggil Nenek Gayung, ucap Ciara menegur anaknya. Bialin. Ndak dipanggil Nenek Dayung juda cukana malah tok, ucap Rahel sambil mengedikkan bahunya acuh. Julian tersenyum maklum mendengar ucapan Rahel. Mamanya itu memang menyebalkan. Tak hanya dengan Rahel, namun cucu perempuannya yang lain juga. Namun hanya Rahel yang berani menjawab atau melawan Mama Marta. Jaga mama dan adiknya, Ronan, ucap Julian sambil ingin memeluk anak laki-lakinya itu. Namun Ronan langsung melengoskan badannya dan pergi dari ruang makan. Abang ndak suka dipeyuk-peyuk. Acel aja yang watilin, ucap Rahel yang memang tahu kebiasaan Ronan. Oke, ucap Julian mencoba untuk bersikap biasa saja saat mendapat penolakan dari Ronan. Abang, dedungna bikel cekali, ucap Rahel sambil memegang erat tangan Ronan. Lihat, ada anak kecil yang mirip Pak Bos. Apa itu kembarannya Pak Bos? Nggak mungkin itu kembarannya. Masa kembarannya masih kecil? Ciara yang mendengar ucapan dari beberapa karyawan perusahaan Juci Tech langsung mengambil topi dan masker untuk Ronan. Tak mau jika kesamaan wajah Ronan dan Julian membuat heboh perusahaan ini. Kemunculannya kesini hanya ingin Ronan bisa membuktikan kemampuannya. Mama, meleta liatin abang tayak cinga kelapalan, ucap Rahel sambil bergidik ngeri. Nyonya Ciara. Panggilan John itu membuat Ciara menepuk dahinya pelan. Pasti Julian belum memberitahu John agar pura-pura tak mengenalnya. Om yang pelutan sama papa, seru Rahel membuat Ciara meluruhkan bahunya lesu. Nona kecil, bukan begitu maksud kami waktu itu. Ini hanya salah paham, ucap John sambil meringis pelan saat beberapa karyawan melihat ke arahnya. Kak John, pergi dari sini. Pura-pura saja nggak kenal sama kita. Please, bisik Ciara sambil menatap John dengan tatapan penuh harap. Nanti saya dimarahin Pak Bos kalau pura-pura. Om, itu ti omonan melama. Suruh Ronan dengan tatapan tajamnya menyela ucapan John. John langsung mengangkat tangannya, pertanda ia akan mematuhi ucapan Ciara dan Ronan. Pasti ada alasan mengapa Ciara tak ingin dikenali sebagai istri dari bosnya. John pun pergi sambil memberikan kode pada Ciara kalau dia pamit. D pukul 9:03. 50,0%. Garis vertikal. 85. Ndak nelti ladi main lahcia-lahciaan om itu. Neyel gerutu Rahel. Tamu juda, Acel. Napa malah mandil omna? Ucap Ronan menyalahkan kembarannya membuat Rahel hanya bisa meringis pelan. Lupa? Abang, ucap Rahel sambil meringis pelan. Sudah ayo. Keburu nanti kompetisinya dimulai, ajak Ciara setelah mendapatkan pesan dari suaminya jika 10 menit lagi kompetisi akan segera dimulai. Ronan harus melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Ciara diantar oleh salah satu resepsionis menuju aula perusahaan. Ciara begitu terpukau dengan desain dan interior perusahaan Juci Tech. Begitu elegan dan segar di mata yang melihatnya. Silahkan lakukan registrasi dulu, Nona. Ucap seorang perempuan bagian pendaftaran kompetisi dengan name tag Andini. La berpikir bahwa yang mengikuti kompetisi ini adalah Ciara. Untuk melengkapi data, apa bisa diwakilkan orang tuanya?
Pasalnya anak saya belum bisa menulis dengan benar, tanya Ciara saat ia diminta untuk mengisi data diri peserta. Yang ikut kompetisi ini anaknya? Tanya Andini sambil menatap penasaran pada Ciara. Lia, Ronan ini yang ikut kompetisi, ucap Ciara sambil merangkul bahu Ronan. Nona yakin. Bahkan anaknya ini sepertinya belum berusia 5 tahun, ucap Andini dengan nada tak yakin. Yakin, ucap Ciara dengan tegas. Andini merasa ragu untuk menyerahkan kertas data diri peserta kepada Ronan. Pasalnya anak belum berusia 5 tahun sudah mengikuti kompetisi yang peserta lainnya berusia di atas 15 tahun. Mohon maaf. Ada apa ini? Acaranya dimulai 5 menit lagi dan masih ada peserta yang berada di meja registrasi. Seru seorang laki-laki yang tak lain adalah John. Maaf, Pak John. Ada sedikit masalah di sini. Ada seorang anak berusia di bawah 5 tahun mengikuti kompetisi ini. Apa ini tidak salah? Tanya Andini dengan ragu-ragu. Telus napa talo abang atu itut? Uciana oleh maci tecil, tapi abang onan tu pintal. Seru Rahel tak suka karena Ronan diremehkan begitu saja. Jadi apa saya boleh tetap ikut kompetisi ini? Tanya Ronan dengan tatapan tajamnya mengarah pada Andini. Astaga, pukul 9:04. 75,0%. 86. Kompetisi 2. Biarkan saja tuh. Anak ini ikut. Acaranya juga sudah mau mulai. Bisa dimarahi Pak Bos kita kalau sampai masalah sekecil ini buat molor acara, ucap John dengan sedikit meralat panggilannya saat mendapatkan tatapan penuh peringatan dari Ciara. Soal menang dan kalah, biar itu jadi urusan peserta. Kita hanya memfasilitasi peserta untuk ikut kompetisi ini. Lanjutnya saat mengetahui bagaimana tatapan Andini yang terkesan meremehkan Ronan. John pun sedikit tak percaya dengan kemampuan Ronan. Hanya saja ia masih berpikir positif untuk tidak meremehkannya. Sebenarnya Andini sedikit terkejut melihat bagaimana tatapan tajam dari Ronan. Tatapannya sangat mirip dengan bosnya yang tak lain adalah Julian. Bahkan aura yang dikeluarkan saat berbicara juga berbeda dari anak seusianya. Baik, Pak, ucap Andini dengan patuh kemudian memberikan selembar kertas dan bolpoin untuk mengisi data diri peserta. Terima kasih, ucap Ciara dengan gerakan bibirnya tanpa suara pada John. John hanya menganggukkan kepalanya kemudian pergi dari sana. Ciara segera mengisi data diri milik Ronan kemudian menyerahkannya pada Andini. Lah hanya berharap kalau Ronan bisa membungkam orang-orang yang meremehkan kemampuannya. Lebih baik urungkan niat anak ibu untuk ikut. Nanti malah malu-maluin kalau kalah, ucap Andini sambil menyerahkan nomor peserta pada Ciara setelah data diri peserta berhasil dirinya verifikasi. Janan melemehtan abang onan. Don't judge people plum the apple, seru Rahel dengan menggunakan bahasa Inggris yang amburadul. Cover, Acel. Bukan apel, ucap Ciara membenarkan ucapan Rahel. Nah itu maksud Acel, ucap Rahel dengan raut wajah tanpa bersalahnya. Andini terlihat menahan gemas pada Rahel karena gengsi. Lah sudah meremehkan Ronan, masa terlihat suka dengan kembarannya. Bialtan caja, Acel. Bial dia nanti melongo talna temenangan abang. Ndak ucap pedulitan orang yang cuka melemehkan kemampuan anak tecil, ucap Ronan dengan percaya diri. Benar. Biarkan saja dia, Rahel. Belum tahu saja dia kemampuan abangmu ini. Biar nanti dia malu sendiri kalau abangmu menang, ucap Ciara dengan nada sinisnya. Menyebalkan. Atu aduin ental cama papa Bial dipecat dari sini, ucap Rahel menatap sebal pada Andini. Rahel dan Ronan segera dibawa pergi oleh Ciara untuk masuk dalam aula perusahaan. Tempat diadakannya acara kompetisi robot ini. Dibilangin ngeyel. Kalau kalah, aku adalah orang yang akan tertawa paling keras. Ucap Andini dengan ketus. Siapa juga yang bisa memecatku? Bapaknya. Emang siapa bapaknya? Kalau bapaknya itu Pak Julian, baru bisa pecat aku. Lanjutnya sambil menggelengkan kepalanya. Pukul 9:04. 25,0%. Garis vertikal. 87. Aula perusahaan Juci Tech begitu ramai.
Banyak peserta kompetisi yang akan mencoba peruntungannya. Apalagi perusahaan ini sedang maju-majunya membenahi sistem robot yang belum sempurna. Kebanyakan peserta yang ikut adalah mahasiswa jurusan IT dan teknik robotika. Namun ada pemandangan mencolok di sana. Ronan berdiri di barisan peserta. "Hei, anak kecil. Ini bukan ajang lomba main robot-robotan. Ngapain kamu ada di sini? Sana main di playground saja," seru salah satu peserta tampak menyindir Ronan. Dia adalah Victor Arastu, yang berdiri di belakang Ronan. "Butan ulucanmu," ucap Ronan dengan nada datarnya. Astaga, anak sekecil ini ternyata ngomongnya udah kayak orang gede. Nanti kalau kalah, nangis. Ngadu sama mama dan papanya, ledek Victor diringi tawa dari beberapa peserta lainnya. Ngomong aja masih cadel begitu, kok ia lolos administrasi. Ini perusahaan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Apa jangan-jangan kita cuma disuruh benerin remote robot? Ucap peserta lainnya yang terkesan menjelekkan perusahaan milik Julian itu. Dia adalah Krishna Abida. Sepertinya banyak peserta yang mulai percaya dengan ucapan Krishna. Mereka menganggap kompetisi ini hanyalah permainan untuk anak kecil saja karena adanya Ronan. Sedangkan Ronan hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Merasa diremehkan dan diinjak harga dirinya. Walaupun wajahnya tak terlihat, namun aura kemarahannya begitu terasa. "Kita buktikan saja, siapa yang akan menang." "Ndak ucap banak ngomong," ucap Ronan yang memilih pergi dari barisan itu dan duduk di kursi barisan depan. Selamat siang, semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan antusias dari para peserta kompetisi pengaturan sistem robot ini. Nanti setiap peserta akan maju dan diberikan sebuah laptop untuk mengoperasikan sistem dari robot. Jika robot itu bisa bergerak dan mengerjakan pekerjaan sebagai seorang chef, maka peserta akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Ucap pembawa acara mengatakan bagaimana keinginan dari Julian tentang kompetisi ini. Robot yang dibuat Julian itu sistem operasinya belum sempurna. Hanya bisa digerakkan kedua tangannya saja, namun untuk mengenali jenis bahan dan apa yang akan dilakukan belum bisa. Julian ingin menciptakan sebuah robot yang bisa memasak. Robot itu nantinya akan digunakan untuk bekerja di restoran milik Julian. Siapa yang bisa membuat sistem operasi tersebut, akan mendapatkan hadiah sebesar 100 juta dan kontrak eksklusif oleh PT Juchi Tech sebagai karyawan tetap. Lanjutnya, ini bukan lagi kompetisi main-main. Hadiahnya saja begitu fantastis, ucap Victor sambil melirik sekilas ke arah Krishna yang langsung terdiam dan memasang raut wajah seriusnya. Jangan suka meremehkan perusahaan yang lagi maju-majunya, lanjutnya yang tadi juga sebenarnya sudah meremehkan Ronan. Sepertinya Victor tak sadar diri kalau tadi juga sempat terpengaruh. Satu persatu peserta maju ke depan. Ada 20 orang yang mengikuti kompetisi ini. Kini giliran Victor yang maju dengan tangan gemeteran. Entah mengapa, ia begitu gugup. Padahal dia adalah pemenang dari lomba merakit robot secara pukul 9:04. 50,0%. Garis vertikal. 88. Nasional. Ronan menatap Rahel dan Ciara yang berada di sisi penonton. Tampak Rahel diam karena memang tak boleh ada yang bersuara ketika peserta sedang mengerjakan. Boom! Peserta atas nama Victor Arastu, gagal. Seru pembawa acara setelah Victor malah mematahkan tangan robot itu setelah mengklik acak keyboard. Sial! Gerutu Victor yang kemudian pergi ke tempat duduknya sambil mengacak rambutnya frustasi. Krek, bro. Peserta atas nama Krishna Abida, gagal. Seru pembawa acara lagi saat peserta bernama Krishna gagal karena sistem yang dibuatnya malah menghancurkan kepala robot. Julian yang melihat hampir 15 robotnya tak berbentuk pun hanya bisa menghela nafasnya kasar. John keluar, membawa robot baru yang telah disiapkan. Namun memang sistem operasinya belum bisa ditaklukkan oleh Julian sehingga membuat kompetisi ini. Lah sampai bingung sendiri karena banyak peserta berguguran. Apa memang susah membuat robot agar bisa menjadi juru masak?
Gumam Julian sambil mengacak rambutnya kasar. Padahal inovasi robot ini belum ada di negara ini. Kan jadi bisa menarik perhatian pengunjung restoran nanti, lanjutnya sambil menatap ke arah Ciara dan Rachel yang duduk di sisi penonton. Peserta terakhir, Ronan Oliver. Abangna Acel pasti bika. Cemanat, abang. Acel lope-lope yu. O pukul 9:04. 75,0%. 89. Kompetisi 3. Julian berdiri dan mengamati bagaimana Ronan berjalan dengan langkah tegasnya. Usia Ronan yang belum 4 tahun, saat itu menjadi sorotan. Banyak tatapan meremehkan, namun itu tak membuat Ronan mundur. Pak Julian, jika tuan kecil berhasil, sepertinya dia tak perlu mendapatkan kontrak jadi karyawan tetap di perusahaan. Ini sama saja kita mempekerjakan anak di bawah umur, ucap John dengan sedikit berbisik. Ya, dia memang tak perlu bekerja jadi karyawanku. Bahkan dia bisa jadi pemilik perusahaan ini kalau nanti sudah besar. Untuk sekarang, biarkan dia memilih apapun keinginannya. Mau main atau apapun itu, terserah Ronan. Ucap Julian sambil memandang lurus ke arah Ronan. Ronan duduk dengan tatapan seriusnya mengarah pada laptop di depannya. Hanya terlihat matanya saja, sedangkan separuh wajahnya tertutup masker. Begitu terlihat misterius, apalagi tatapannya bukanlah seperti anak seusianya. Sebenarnya, siapa anak kecil ini? Mengapa dia begitu percaya diri untuk mengikuti kompetisi ini? Tatapan matanya beda. Bukan seperti anak-anak seusianya yang masih bermain lari-larian di taman. Dimohon untuk tenang, peringat pembawa acara kepada penonton dan peserta yang terlihat ribut sendiri saat melihat Ronan. Ronan menggerakkan jarinya dengan pelan membuat yang melihatnya merasa gregetan. Seperti sedang melihat seorang anak kecil tengah memainkan game pada laptop. Bahkan Julian merasa tegang karena gerakan lambat itu. Tak, enter, tit, klek. Saya siap melaksanakan tugas. Hari ini kita akan memasak nasi goreng. 1. Robot yang tadinya diam, tangan dan kakinya bergerak. Bahkan robot itu mengeluarkan suara seperti seorang juru masak yang sedang mendemokan kegiatan masaknya. Robot itu bergerak layaknya manusia namun kaku. Semua yang hadir melongo tak percaya. Bahkan Julian langsung berjalan mendekati robot buatannya itu. Robot itu memasak nasi goreng sesuai step dan perintah yang diberikan Ronan. Krok, luar biasa. Ini tinggal membuat tangan robot yang menyerupai manusia agar pegangan pada alat masak dan gerakannya lebih lincah. Sistem robotnya sudah berhasil ditemukan, seru Julian yang langsung menggendong Ronan dan pukul 9:06. 20,0%. Garis vertikal. 90. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Papa bangga padamu, Ronan. Seruan Julian yang mengaku bahwa dia adalah papa dari Ronan membuat semua terkejut. Bahkan Ciara hanya bisa menghela nafasnya pasrah. Lah yakin, setelah ini pasti kemenangan Ronan diragukan. Pasti semua orang berpikir bahwa Ronan melakukan kecurangan. Dengan Julian yang memberitahu caranya agar Ronan berhasil memenangkan kompetisi ini. Ini curang. Kalau dia benar anak pemilik perusahaan ini, itu artinya sebelumnya pasti sudah diberitahu dan diajari. Seru Krishna tak terima dengan hasil kompetisi ini. Benar. Apalagi tadi gerakannya saja sangat lambat, seperti hanya gerak kanan dan kiri. Menekan tombol keyboard saja hanya terlihat saat enter saja. Seru Victor membuat panas suasana aula perusahaan itu. Mohon untuk tenang semuanya, seru pembawa acara saat suasana sudah mulai tidak kondusif. Mama, di mana ini? Tok malah papa yang bontal Michi Lahaciatita, bisik Rachel pada Ciara. Mama juga bingung. Papamu tuh, ucap Ciara menyalahkan Rachel. Ish, cuamina mama tuh, ucap Rachel sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Astaga. Lupa kalau sudah punya anak, seloroh Julian sambil tertawa. Jangan nakal ya, Rachel. Jangan bikin mama dan abang susah, ucapnya sambil memeluk Rachel dengan singkat. Wow, mamana papa itu yang Natal, Ci Nenet Dayung. Acel mah nanak baik,
ucap Rahel sambil menyipitkan. 84. Matanya ke arah Julian. 2. Panggilnya Oma, Acel. Nanti Oma marah kalau kamu panggil Nenek Gayung, ucap Ciara menegur anaknya. Bialin. Ndak dipanggil Nenek Dayung juda cukana malah tok, ucap Rahel sambil mengedikkan bahunya acuh. Julian tersenyum maklum mendengar ucapan Rahel. Mamanya itu memang menyebalkan. Tak hanya dengan Rahel, namun cucu perempuannya yang lain juga. Namun hanya Rahel yang berani menjawab atau melawan Mama Marta. Jaga Mama dan adiknya, Ronan, ucap Julian sambil ingin memeluk anak laki-lakinya itu. Namun Ronan langsung melengoskan badannya dan pergi dari ruang makan. Abang ndak cuka dipeyuk-peyuk. Acel aja yang watilin, ucap Rahel yang memang tahu kebiasaan Ronan. Oke, ucap Julian mencoba untuk bersikap biasa saja saat mendapat penolakan dari Ronan. Abang, dedungna bikel cekali, ucap Rahel sambil memegang erat tangan Ronan. Lihat, ada anak kecil yang mirip Pak Bos. Apa itu kembarannya Pak Bos? Nggak mungkin itu kembarannya. Masa kembarannya masih kecil? Ciara yang mendengar ucapan dari beberapa karyawan perusahaan Juci Tech langsung mengambil topi dan masker untuk Ronan. Lah tak mau jika kesamaan wajah Ronan dan Julian membuat heboh perusahaan ini. Kemunculannya kesini hanya ingin Ronan bisa membuktikan kemampuannya. Mama, meleta liatin abang tayak cinga kelapalan, ucap Rahel sambil bergidik ngeri. Nyonya Ciara. Panggilan John itu membuat Ciara menepuk dahinya pelan. Pasti Julian belum memberitahu John agar pura-pura tak mengenalnya. Om yang pelutan cama papa, seru Rahel membuat Ciara meluruhkan bahunya lesu. Nona kecil, bukan begitu maksud kami waktu itu. Ini hanya salah paham, ucap John sambil meringis pelan saat beberapa karyawan melihat ke arahnya. Kak John, pergi dari sini. Pura-pura saja nggak kenal sama kita. Please, bisik Ciara sambil menatap John dengan tatapan penuh harap. Nanti saya dimarahin Pak Bos kalau pura-pura. Om, itu ti omonan melama. Suruh Ronan dengan tatapan tajamnya menyela ucapan John. John langsung mengangkat tangannya, pertanda ia akan mematuhi ucapan Ciara dan Ronan. Pasti ada alasan mengapa Ciara tak ingin dikenali sebagai istri dari bosnya. John pun pergi sambil memberikan kode pada Ciara kalau dia pamit. D pukul 9:03. 50,0%. Garis vertikal. 85. Ndak nelti ladi main lahacia-lahaciaan om itu. Neyel gerutu Rahel. Tamu juda, Acel. Napa malah mandil omna? Ucap Ronan menyalahkan kembarannya membuat Rahel hanya bisa meringis pelan. Lupa? Abang, ucap Rahel sambil meringis pelan. Sudah ayo. Keburu nanti kompetisinya dimulai, ajak Ciara setelah mendapatkan pesan dari suaminya jika 10 menit lagi kompetisi akan segera dimulai. Ronan harus melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Ciara diantar oleh salah satu resepsionis menuju aula perusahaan. Ciara begitu terpukau dengan desain dan interior perusahaan Juci Tech. Begitu elegan dan segar di mata yang melihatnya. Silahkan lakukan registrasi dulu, Nona. Ucap seorang perempuan bagian pendaftaran kompetisi dengan name tag Andini. Lah berpikir bahwa yang mengikuti kompetisi ini adalah Ciara. Untuk melengkapi data, apa bisa diwakilkan orang tuanya? Pasalnya anak saya belum bisa menulis dengan benar, tanya Ciara saat ia diminta untuk mengisi data diri peserta. Yang ikut kompetisi ini anaknya? Tanya Andini sambil menatap penasaran pada Ciara. Lia, Ronan ini yang ikut kompetisi, ucap Ciara sambil merangkul bahu Ronan. Nona yakin. Bahkan anaknya ini sepertinya belum berusia 5 tahun, ucap Andini dengan nada tak yakin. Yakin, ucap Ciara dengan tegas. Andini merasa ragu untuk menyerahkan kertas data diri peserta kepada Ronan. Pasalnya anak belum berusia 5 tahun sudah mengikuti kompetisi yang peserta lainnya berusia di atas 15 tahun. Mohon maaf. Ada apa ini? Acaranya dimulai 5 menit lagi dan masih ada peserta yang berada di meja registrasi. Seru seorang laki-laki yang tak lain adalah John. Maaf,
Pak John, ada sedikit masalah di sini. Ada seorang anak berusia di bawah 5 tahun mengikuti kompetisi ini. Apa ini tidak salah? Tanya Andini dengan ragu-ragu. Telus napa talo abang atu itut? Uciano oleh maci tecil, tapi abang onan tu pintal. Seru Rahel tak suka karena Ronan diremehkan begitu saja. Jadi apa saya boleh tetap ikut kompetisi ini? Tanya Ronan dengan tatapan tajamnya mengarah pada Andini. Astaga, oh pukul 9:04. 75,0%. 86. Kompetisi 2. Biarkan saja tuh. Anak ini ikut. Acaranya juga sudah mau mulai. Bisa dimarahi Pak Bos kita kalau sampai masalah sekecil ini buat molor acara, ucap John dengan sedikit meralat panggilannya saat mendapatkan tatapan penuh peringatan dari Ciara. Soal menang dan kalah, biar itu jadi urusan peserta. Kita hanya memfasilitasi peserta untuk ikut kompetisi ini. Lanjutnya saat mengetahui bagaimana tatapan Andini yang terkesan meremehkan Ronan. John pun sedikit tak percaya dengan kemampuan Ronan, hanya saja ia masih berpikir positif untuk tidak meremehkannya. Sebenarnya Andini sedikit terkejut melihat bagaimana tatapan tajam dari Ronan. Tatapannya sangat mirip dengan bosnya yang tak lain adalah Julian. Bahkan aura yang dikeluarkan saat berbicara juga berbeda dari anak seusianya. Baik, Pak. Ucap Andini dengan patuh kemudian memberikan selembar kertas dan bolpoin untuk mengisi data diri peserta. Terima kasih, ucap Ciara dengan gerakan bibirnya tanpa suara pada John. John hanya menganggukkan kepalanya kemudian pergi dari sana. Ciara segera mengisi data diri milik Ronan kemudian menyerahkannya pada Andini. Lah hanya berharap kalau Ronan bisa membungkam orang-orang yang meremehkan kemampuannya. Lebih baik urungkan niat anak ibu untuk ikut. Nanti malah malu-maluin kalau kalah, ucap Andini sambil menyerahkan nomor peserta pada Ciara setelah data diri peserta berhasil dirinya verifikasi. Janan melemehtan abang onan. Don't you people plum the apple, seru Rahel dengan menggunakan bahasa Inggris yang amburadul. Cover, Acel. Bukan apel, ucap Ciara membenarkan ucapan Rahel. Nah itu maksud Acel, ucap Rahel dengan raut wajah tanpa bersalahnya. Andini terlihat menahan gemas pada Rahel karena gengsi. Lah sudah meremehkan Ronan, masa terlihat suka dengan kembarannya. Bialtan caja, Acel. Bial dia nanti melongo talna temenangan abang. Ndak ucap pedulitan orang yang cuka melemehkan kemampuan anak tecil, ucap Ronan dengan percaya diri. Benar. Biarkan saja dia, Rahel. Belum tahu saja dia kemampuan abangmu ini. Biar nanti dia malu sendiri kalau abangmu menang, ucap Ciara dengan nada sinisnya. Menyebalkan. Atu aduin ental cama papa Bial dipecat dari sini, ucap Rahel menatap sebal pada Andini. Rahel dan Ronan segera dibawa pergi oleh Ciara untuk masuk dalam aula perusahaan. Tempat diadakannya acara kompetisi robot ini. Dibilangin ngeyel. Kalau kalah, aku adalah orang yang akan tertawa paling keras. Ucap Andini dengan ketus. Siapa juga yang bisa memecatku? Bapaknya. Emang siapa bapaknya? Kalau bapaknya itu Pak Julian, baru bisa pecat aku. Lanjutnya sambil menggelengkan kepalanya. Oh pukul 9:04. 25,0%. Garis vertikal. 87. Aula perusahaan Juchi Tech begitu ramai. Banyak peserta kompetisi yang akan mencoba peruntungannya. Apalagi perusahaan ini sedang maju-majunya membenahi sistem robot yang belum sempurna. Kebanyakan peserta yang ikut adalah mahasiswa jurusan IT dan teknik robotika. Namun ada pemandangan mencolok di sana, Ronan berdiri di barisan peserta. Hei, anak kecil, ini bukan ajang lomba main robot-robotan. Ngapain kamu ada di sini? Sana main di playground saja, seru salah satu peserta tampak menyindir Ronan. Dia adalah Victor Arastu, yang berdiri di belakang Ronan. Butan ulucanmu, ucap Ronan dengan nada datarnya. Astaga, anak sekecil ini ternyata ngomongnya udah kayak orang gede. Nanti kalau kalah, nangis. Ngadu sama mama dan papanya, ledek Victor diringi tawa dari beberapa peserta lainnya.
Ngomong aja masih cadel begitu, kok ia lolos administrasi. Ini perusahaan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Apa jangan-jangan kita cuma disuruh benerin remote robot? Ucap peserta lainnya yang terkesan menjelekkan perusahaan milik Julian itu, dia adalah Krishna Abida. Sepertinya banyak peserta yang mulai percaya dengan ucapan Krishna. Mereka menganggap kompetisi ini hanyalah permainan untuk anak kecil saja karena adanya Ronan. Sedangkan Ronan hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Merasa diremehkan dan diinjak harga dirinya. Walaupun wajahnya tak terlihat, namun aura kemarahannya begitu terasa. Kita buktikan saja, siapa yang akan menang. Ndak ucap banak ngomong, ucap Ronan yang memilih pergi dari barisan itu dan duduk di kursi barisan depan. Asteris. Selamat siang, semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan antusias dari para peserta kompetisi pengaturan sistem robot ini. Nanti setiap peserta akan maju dan diberikan sebuah laptop untuk mengoperasikan sistem dari robot. Jika robot itu bisa bergerak dan mengerjakan pekerjaan sebagai seorang chef, maka peserta akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Ucap pembawa acara mengatakan bagaimana keinginan dari Julian tentang kompetisi ini. Robot yang dibuat Julian itu sistem operasinya belum sempurna. Hanya bisa digerakkan kedua tangannya saja, namun untuk mengenali jenis bahan dan apa yang akan dilakukan belum bisa. Julian ingin menciptakan sebuah robot yang bisa memasak. Robot itu nantinya akan digunakan untuk bekerja di restoran milik Julian. Siapa yang bisa membuat sistem operasi tersebut, akan mendapatkan hadiah sebesar 100 juta dan kontrak eksklusif oleh PT Juchi Tech sebagai karyawan tetap. Lanjutnya, ini bukan lagi kompetisi main-main. Hadiahnya saja begitu fantastis, ucap Victor sambil melirik sekilas ke arah Krishna yang langsung terdiam dan memasang raut wajah seriusnya. Jangan suka meremehkan perusahaan yang lagi maju-majunya. Lanjutnya yang tadi juga sebenarnya sudah meremehkan Ronan. Sepertinya Victor tak sadar diri kalau tadi juga sempat terpengaruh. Satu persatu peserta maju ke depan. Ada 20 orang yang mengikuti kompetisi ini. Kini giliran Victor yang maju dengan tangan gemeteran. Entah mengapa, ia begitu gugup. Padahal dia adalah pemenang dari lomba merakit robot secara pukul 9:04. 50,0%. Garis vertikal. 88. Nasional. Ronan menatap Rahel dan Ciara yang berada di sisi penonton. Tampak Rahel diam karena memang tak boleh ada yang bersuara ketika peserta sedang mengerjakan. Boom! Peserta atas nama Victor Arastu, gagal. Seru pembawa acara setelah Victor malah mematahkan tangan robot itu setelah mengklik acak keyboard. Sial! Gerutu Victor yang kemudian pergi ke tempat duduknya sambil mengacak rambutnya frustasi. Krek, bro. Peserta atas nama Krishna Abida, gagal. Seru pembawa acara lagi saat peserta bernama Krishna gagal karena sistem yang dibuatnya malah menghancurkan kepala robot. Julian yang melihat hampir 15 robotnya tak berbentuk pun hanya bisa menghela nafasnya kasar. John keluar, membawa robot baru yang telah disiapkan. Namun memang sistem operasinya belum bisa ditaklukkan oleh Julian sehingga membuat kompetisi ini. Lah sampai bingung sendiri karena banyak peserta berguguran. Apa memang susah membuat robot agar bisa menjadi juru masak? Gumam Julian sambil mengacak rambutnya kasar. Padahal inovasi robot ini belum ada di negara ini. Kan jadi bisa menarik perhatian pengunjung restoran nanti. Lanjutnya sambil menatap ke arah Ciara dan Rahel yang duduk di sisi penonton. Peserta terakhir, Ronan Oliver. Abangna Acel pasti bika. Cemanat, abang. Acel lope-lope yu. Pukul 9:04. 75,0%. 89. Kompetisi 3. Julian berdiri dan mengamati bagaimana Ronan berjalan dengan langkah tegasnya. Usia Ronan yang belum 4 tahun, saat itu menjadi sorotan. Banyak tatapan meremehkan, namun itu tak membuat Ronan mundur. Pak Julian, jika tuan kecil berhasil, sepertinya dia tak perlu mendapatkan kontrak jadi karyawan tetap di perusahaan.
Ini sama saja kita mempekerjakan anak di bawah umur, ucap John dengan sedikit berbisik. Ya, dia memang tak perlu bekerja jadi karyawanku. Bahkan dia bisa jadi pemilik perusahaan ini kalau nanti sudah besar. Untuk sekarang, biarkan dia memilih apapun keinginannya. Mau main atau apapun itu, terserah Ronan. Ucap Julian sambil memandang lurus ke arah Ronan. Ronan duduk dengan tatapan seriusnya mengarah pada laptop di depannya. Hanya terlihat matanya saja, sedangkan separuh wajahnya tertutup masker. Begitu terlihat misterius, apalagi tatapannya bukanlah seperti anak seusianya. Sebenarnya, siapa anak kecil ini? Mengapa dia begitu percaya diri untuk mengikuti kompetisi ini? Tatapan matanya beda. Bukan seperti anak-anak seusianya yang masih bermain lari-larian di taman. Dimohon untuk tenang, peringat pembawa acara kepada penonton dan peserta yang terlihat ribut sendiri saat melihat Ronan. Ronan menggerakkan jarinya dengan pelan membuat yang melihatnya merasa gregetan. Seperti sedang melihat seorang anak kecil tengah memainkan game pada laptop. Bahkan Julian merasa tegang karena gerakan lambat itu. Tak, enter, tit, klek, saya siap melaksanakan tugas. Hari ini kita akan memasak nasi goreng. 1. Robot yang tadinya diam, tangan dan kakinya bergerak. Bahkan robot itu mengeluarkan suara seperti seorang juru masak yang sedang mendemokan kegiatan masaknya. Robot itu bergerak layaknya manusia namun kaku. Semua yang hadir melongo tak percaya. Bahkan Julian langsung berjalan mendekati robot buatannya itu. Robot itu memasak nasi goreng sesuai step dan perintah yang diberikan Ronan. Prok, luar biasa. Ini tinggal membuat tangan robot yang menyerupai manusia agar pegangan pada alat masak dan gerakannya lebih lincah. Sistem robotnya sudah berhasil ditemukan, seru Julian yang langsung menggendong Ronan dan pukul 9:06, 20,0%. Garis vertikal. 90. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Papa bangga padamu, Ronan. Seruan Julian yang mengaku bahwa dia adalah papa dari Ronan membuat semua terkejut. Bahkan Ciara hanya bisa menghela nafasnya pasrah. Yakin, setelah ini pasti kemenangan Ronan diragukan. Pasti semua orang berpikir bahwa Ronan melakukan kecurangan. Dengan Julian yang memberitahu caranya agar Ronan berhasil memenangkan kompetisi ini. Ini curang. Kalau dia benar anak pemilik perusahaan ini, itu artinya sebelumnya pasti sudah diberitahu dan diajari. Seru Krishna tak terima dengan hasil kompetisi ini. Benar. Apalagi tadi gerakannya saja sangat lambat, seperti hanya gerak kanan dan kiri. Menekan tombol keyboard saja hanya terlihat saat enter saja, seru Victor membuat panas suasana aula perusahaan itu. Mohon untuk tenang semuanya, seru pembawa acara saat suasana sudah mulai tidak kondusif. Mama, di mana ini? Tok malah papa yang bontal Michi Lahaciatita, bisik Rahel pada Ciara. Mama juga bingung. Papamu tuh, ucap Ciara menyalahkan Rahel. Ish, cuamina mama tuh, ucap Rahel sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Biar saya jelaskan terlebih dahulu. Robot ini memang belum diatur sistemnya sejak awal. Lebih tepatnya Pak Julian ini belum menemukan sistem yang tepat. Jadi memutuskan untuk mengadakan kompetisi ini, ucap John. Memberikan klarifikasi. Mengenai anak kecil bernama Ronan ini, memang anak dari Pak Julian. Namun, curang. Pembodohan. Tenang dulu, sentak Julian yang tak terima jika anaknya disudutkan membuat semua langsung terdiam. Bahkan saya tidak tahu jika Ronan bisa mengatur sistem robot ini. Rencananya, saya memberikan Ronan ruang untuk bermain-main dengan mengizinkan ikut kompetisi ini. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ronan bisa mengatur sistem robot yang saya sendiri belum menguasainya. Lanjutnya menjelaskan agar tak terjadi salah paham. Bohong, seru semua peserta yang ada di sana. 1. Bagaimana kalau kita lakukan uji coba lagi? Namun bukan dengan robot buatan Pak Julian. Kalau Ronan berhasil, itu artinya tidak ada kecurangan di sini.
Memang dia yang cerdas dan bisa mengatur sistem dari robot itu, ucap salah satu juri bernama Evelyn menengahi permasalahan ini. 91. Setuju. Mata Ronan berkaca-kaca, bagaimanapun juga dia adalah anak kecil yang takut berada di situasi seperti ini. Bisa saja nanti dia malah dikeroyok karena dikira curang. Namun Julian yang tahu bagaimana ketakutan anaknya langsung memeluknya erat. Jangan takut, ada papa di sini. Buktikan kalau kamu memang bisa. Tidak akan ada yang berani melukai kamu. Papa akan selalu mendampingi kamu, bisik Julian pada Ronan yang berada di dalam gendongannya. Pakai robot milik saya, seru Victor yang memang membawa robot rancangannya. Onan Bika, papa, ucap Ronan dengan pelan setelah mendengar semangat dari Julian. Julian menganggukkan kepalanya kemudian menurunkan Ronan dari gendongannya. Laptop sudah ada di hadapannya, robot milik Victor berada di sampingnya. Robot menyerupai manusia yang seharusnya bisa meniru gerakan tari balet. Namun Victor baru bisa membuat robot itu menjitkan kakinya saja. Robot ini harus bisa berputar dan menari seperti penari balet, ucap Victor dengan senyum seringaiannya. Lakukan yang terbaik, Ronan. Robot dia belum sempurna sistemnya, masih abal-abal. Sangat mudah untuk kamu otak-atik. Kalau perlu, kamu cek itu bagian-bagian robotnya. Siapa tahu ada sesuatu yang membuat robot itu tak bisa berputar, bisik Julian memberikan arahan. Baik, Pak, ucap Ronan menganggukkan kepalanya mengerti. Julian kembali di tempatnya, berada di samping John. Kamu sudah siap, Ronan? Tanya Evelyn dengan senyumannya. Siap, seru Ronan dengan anggukan yakin. Ciara yang melihat anaknya dalam posisi tertekan hanya bisa merapalkan doa dalam hatinya. Bahkan Rahel yang biasanya cerewet juga diam. Seakan tahu bahwa saat ini suasananya begitu serius. Abang Bika, Abang Onan tan pintal, ndak nguntin talo-talah. Gumam Rahel penuh harap. Tit, sir. Jangan otak-atik bagian robotku. Bisa rusak nanti. Victor diam. Ternyata Ronan mengambil beberapa bagian dalam robot yang menurutnya tidak penting. Pasalnya bagian seperti chip kecil itu membuat gerakan robot tak bisa leluasa. Ronan begitu serius di depan laptop setelah meneliti. Beberapa bagian robot itu. Tak, sebuah lagu tarian khusus balet diputar. Robot milik Victor bergerak sesuai irama lagu. Semua orang yang ada di sana, 92, begitu terpana. Bahkan gerakan memutar dengan salah satu kaki yang dilipat menjadi pertunjukan luar biasa. Prok, anakku. Prok, ini nggak mungkin. Aku saja yang belajar dan terus mempelajari itu belum bisa mengatur sistem robotku. Prok, Abang Onan. Rahel, Ciara, sini. Anak Ita berhas, seru Julian yang sudah menggendong Ronan dan memeluknya dengan erat. Rahel dan Ciara yang dipanggil pun langsung berlari menuju ke arah Julian. Mata Ciara berkaca-kaca karena anaknya berhasil membuktikan jika kemampuannya memang ada. Bahkan Ronan mampu membungkam orang-orang yang meremehkannya. Abang Bebat, seru Rahel yang kini juga berada dalam gendongan Julian. Abangnya siapa dulu dong? Tanya Ronan. Abangnya Acel dong, seru Rahel yang kemudian memeluk Ronan dalam gendongan Julian. Tidak mungkin. Bro, pakai robot milik saya, seru Victor yang memang membawa robot rancangannya. Onan Bika, papa, ucap Ronan dengan pelan setelah mendengar semangat dari Julian. Julian menganggukkan kepalanya kemudian menurunkan Ronan dari gendongannya. Laptop sudah ada di hadapannya, robot milik Victor berada di sampingnya. Robot menyerupai manusia yang seharusnya bisa meniru gerakan tari balet. Namun Victor baru bisa membuat robot itu menjitkan kakinya saja. Robot ini harus bisa berputar dan menari seperti penari balet, ucap Victor dengan senyum seringaiannya. Lakukan yang terbaik, Ronan. Robot dia belum sempurna sistemnya, masih abal-abal. Sangat mudah untuk kamu otak-atik. Kalau perlu, kamu cek itu bagian-bagian robotnya. Siapa tahu ada sesuatu yang membuat robot itu tak bisa berputar, bisik Julian memberikan arahan.
Baik, Pak. Ucap Ronan menganggukkan kepalanya mengerti. Julian kembali di tempatnya, berada di samping John. Kamu sudah siap, Ronan? Tanya Evelyn dengan senyumannya. Siap, seru Ronan dengan anggukan yakin. Ciara yang melihat anaknya dalam posisi tertekan hanya bisa merapalkan doa dalam hatinya. Bahkan Rahel yang biasanya cerewet juga diam. Seakan tahu bahwa saat ini suasananya begitu serius. Abang Bika, Abang Onan tan pintal, ndak muntin talo-talah. Gumam Rahel penuh harap. Tit, sir. Jangan otak-atik bagian robotku. Bisa rusak nanti. Victor diam. Ternyata Ronan mengambil beberapa bagian dalam robot yang menurutnya tidak penting. Pasalnya bagian seperti chip kecil itu membuat gerakan robot tak bisa leluasa. Ronan begitu serius di depan laptop setelah meneliti beberapa bagian robot itu. Tak, sebuah lagu tarian khusus balet diputar. Robot milik Victor bergerak sesuai irama lagu. Semua orang yang ada di sana, 92, begitu terpana. Bahkan gerakan memutar dengan salah satu kaki yang dilipat menjadi pertunjukan luar biasa. Rok, anakku. Rok, ini nggak mungkin. Aku saja yang belajar dan terus mempelajari itu belum bisa mengatur sistem robotku. Rok, Abang Onan, Rahel, Ciara, sini. Anak Ita berhas, seru Julian yang sudah menggendong Ronan dan memeluknya dengan erat. Rahel dan Ciara yang dipanggil pun langsung berlari menuju ke arah Julian. Mata Ciara berkaca-kaca karena anaknya berhasil membuktikan jika kemampuannya memang ada. Bahkan Ronan mampu membungkam orang-orang yang meremehkannya. Abang Bebat, seru Rahel yang kini juga berada dalam gendongan Julian. Abangnya siapa dulu dong? Tanya Ronan. Abangnya Acel dong, seru Rahel yang kemudian memeluk Ronan dalam gendongan Julian. Tidak mungkin. Bruh. 93. Tercengang. Suara orang terjatuh membuat perhatian semuanya langsung mengarah pada seseorang yang pingsan. Dia adalah Victor. Dia begitu shock karena robot yang diciptakannya, bisa dengan mudah digerakkan oleh sistem buatan Ronan. Padahal ia sudah membuat robot itu selama 2 tahun, namun tak kunjung menemukan sistem yang cocok. Tim medis, seru John memanggil tim medis yang memang sudah disiapkan untuk acara tersebut. Sebenarnya bukan untuk menangani orang pingsan karena shock. Hanya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Napa orang itu pingsan? Teltejut talna Abang Bika mendelakkan lobot punana. Tanya Rahel sambil mengernyitkan dahinya bingung. Itu orang yang tadi kombong talitan. Lanjutnya saat melihat siapa yang pingsan. Matana Acel janan kombong jadi orang. Talon dak cecuai halapan, tel kejut tayak orang itu. Pingsan deh. Ucap Ronan memberikan pesan karena tahu karakter Rahel bagaimana. Acel cuma kombong cama olang-olang tel tentu cajatok. Ndak cama cemuana. Talo ada olang kombong, Acel balas kecombonan itu. Ucap Rahel membela diri. Julian dan Ciara hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perdebatan dari kedua anaknya. Setelah Victor dibawa pergi, suasana di aula perusahaan itu tampak hening. Semuanya masih terkejut dengan keahlian dari Ronan. Anak kecil yang mereka sepelekan, ternyata mempunyai kemampuan luar biasa. Pesan saya sebagai seseorang yang mengadakan kompetisi ini. Jangan suka meremehkan orang lain. Bahkan saya yang orang tuanya saja, baru mengetahui kemampuan anak ini. Tolong yang tadi memvideokan aksi dan keahlian anak saya, jangan disebarluaskan. Saya tidak mau masa anak-anaknya terganggu karena berita viral, ucap Julian setelah menurunkan Rahel dan Ronan dari gendongannya. Karena pemenangnya adalah anak saya sendiri, saya akan tetap memberikan hadiah itu untuk siapapun yang bisa membuat robot ini bergerak sesuai keinginan dari kami. Biarlah untuk Ronan, nanti ada hadiah tersendiri dari saya. Lanjutnya memutuskan. Tak ingin ada orang yang menilai anaknya berbuat curang, membuat Julian tetap melanjutkan kompetisi. Jika ada yang bisa membuat sistem baru lagi, dia akan mendapatkan hadiah sesuai janjinya.
Ciara membawa Ronan dan Rahel dari aula perusahaan. Semua peserta yang tersisa, masih antusias ikut karena rasa ingin mengalahkan Ronan begitu tinggi. Tante lihat tadi ndak? Tatut dipecat ndak? Itu Papa Dulian, Papana Acel. Tanya Rahel saat keluar dari aula dan bertemu dengan Andini yang sedang duduk terdiam. Acel, jangan ngomong begitu. Nggak baik, tegur Ciara yang tak suka jika sampai ada pemecatan karena hal begini. Bialin, nyebelin Cih jadi olang. Acel cebal, melemehkan Abang Onan. Gerutu Rahel yang masih menatap Andini dengan tatapan permusuhan. 94. Maafkan saya, Nyonya. Ucap Andini yang langsung berdiri dan sedikit menundukkan kepalanya untuk minta maaf pada Ciara. Wow, minta maafnya cuma cama mama. Canma Acel dan Abang ndak, ucap Rahel dengan sindirannya. Maafkan saya juga adik kecil, ucap Andini dengan pelan. Siapa adik kecil? Acel sudah bikel, ucap Rahel membuat Ciara dan Ronan sedikit kesal karena perdebatan ini pasti akan berlangsung lama. Sudah ayo. Tita diculu buat ke ruangan papa, ajak Ronan yang langsung menarik tangan Rahel agar segera pergi dari sana. Lain kali, jangan suka meremehkan orang ya, Mbak. Siapapun yang datang, tolong ilayani dengan baik. Sekalipun itu orang miskin. Namun jika orang itu berniat jahat, maka beranilah melawan dan mengusirnya. Ucap Ciara memberi pesan kemudian pergi menyusul kedua anaknya. Andini begitu shock saat tadi melihat dan mendengar bagaimana Julian mengumumkan bahwa Ronan adalah anaknya. Setelahnya ia hanya bisa duduk termenung di depan aula perusahaan. Ada rasa takut dan khawatir akan posisi karirnya saat ini. Namun melihat bagaimana sikap istri dari bosnya itu, ia yakin jika dirinya takkan dipecat. Nggak lagi deh kayak gini. Selama orang yang datang nggak mengancam nyawa, harus melayani dengan tulus dan ikhlas. Tidak boleh membeda-bedakan, gumam Andini sambil menghela nafasnya berulang kali. Ini ada potona mama cama papa. Tok ndak ada potona Acel dan Abang. Tanya Rahel saat mereka sudah sampai di ruangan Julian. Foto pernikahan Julian dan Ciara langsung terpajang besar di atas kursi kebesaran CEO itu. Berita mengenai perempuan dan dua anak kecil yang datang tadi adalah istri dan anak dari Julian sudah menyebar pada seluruh karyawan perusahaan. Bahkan tadi seorang karyawan langsung datang dan mengarahkan Ciara ke ruangan Julian. Tantita balu bel temu papa. Becok foto cendili, minta papa cetak yang bikel. Ucap Ronan yang kemudian duduk di kursi milik Julian. Oh, pasti. Becok Acel foto muta Acel dan minta papa cetak bikel-bikel. Pacang tuh ditamalna mama dan papa juda di sini, ucap Rahel dengan idenya yang random. Ental tamuna papa pada tatut talo macut ke sini. Kolna muta Acel pipi cemua, ucap Ronan meledek Rahel. Aish, mama, becok Acel mau diet pipi. Seru Rahel yang kesal dengan ledekan kembarannya. Ciara hanya tertawa mendengar perdebatan kedua anaknya. Memang pipi Rahel itu semakin hari tambah gembul. Padahal porsi makannya hampir sama dengan Ronan, namun kembarannya tak terlalu gembul. Pasalnya Ronan masih suka bergerak dan setiap pagi berlari sebagai olahraga. Sedangkan Rahel adalah anak yang mageran. Ada-ada aja kamu tuh, Acel. Gumam Ciara sambil geleng-geleng kepala. Wah. Ini luang Elja apa minimal Ted? Seru Rahel saat melihat surga dunianya berada di ruangan milik Julian. 95. Rahel, jangan ambil banyak-banyak. Itu buat tamu, ucap Ciara menegur anaknya yang tengah mengambil banyak cemilan dari dalam sebuah lemari kecil. Tamu. Ndak muntin, ini dicediatan buat Acel. Macak tamu olang bikel, dikacih naciki. Ucap Rahel tak percaya dengan ucapan Ciara. Nanti batuk itu, Acel. Mama tan nedul bial tamu ndak cakit, peringat Ronan tanpa mengalihkan wajahnya dari laptop di depannya. Seakan layar laptop itu tengah menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Ndak cakit tok, Acel tan tuaat dan sehat. Ucap Rahel dengan percaya dirinya. Nanti kalau kamu sakit, disuntik sama Pak Dokter. Mama nggak mau peluk dan temani tidur ya,
ucap Ciara dengan ancamannya. Lia, nanti biar papa dan abang yang temani Acel, ucap Rahel dengan santai